Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Tarno dalam pelajaran kimia SMA kelas 11. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang kesetimbangan kimia. Untuk bagian kedua ini kita akan membahas cara menentukan tetapan kesetimbangan baik itu Kc maupun Kp. Lanjut. Perlu saya ingatkan kembali bahwa rumus Kc maupun Kp secara umum adalah bahwa Kc sama dengan konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Yang ini sudah kita bahas. Demikian pula dengan Kp. Nah, dalam penentuan Kc maka ada beberapa catatan. Yang pertama, yang digunakan atau yang mempengaruhi harga Kc hanyalah zat dengan fase aqua atau larutan dan gas G. Untuk solid maupun liquid tidak mempengaruhi harga Kc karena memang solid dan liquid itu tidak bisa dihitung konsentrasinya. Sedangkan untuk tetapan kesetimbangan tekanan Kp itu nilainya hanya ditentukan oleh zat dengan fase gas. Sedangkan solid, liquid maupun aqueous tidak berpengaruh karena memang tekanan itu yang berpengaruh hanyalah pada fase gas. Tekanan parsial masing-masing gas sebanding dengan mol dalam keadaan setimbang. Tekanan total gas adalah penjumlahan dari tekanan parsial semua gas. Nah, hubungan antara Kc dengan Kp di sini dituliskan bahwa Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N, di mana R adalah tetapan gas ideal 0,082 liter atm per mol per Kelvin. T adalah suhu dalam Kelvin. Delta N adalah jumlah koefisien produk dikurangi koefisien reaktan. Jadi koefisien kanan dikurangi koefisien kiri menjadi delta N. Oke. Agar lebih paham, mari kita lihat contoh soal berikut. Tuliskan persamaan tetapan kesetimbangan Kc dan Kp untuk reaksi berikut dan diketahui reaksinya belum setara. Oke, yang A. N2 gas ditambah H2 gas menjadi atau setimbang menjadi NH3 gas. Biar setara, maka H2 kita berikan koefisien 3 dan NH3 diberi koefisien 2. Berarti Kc bisa dituliskan kurung kurawal itu dibaca konsentrasi. Ya. Jadi kurung kurawal dibaca konsentrasi. Berarti konsentrasi produk dibagi konsentrasi koefisien pangkat. Kc sama dengan konsentrasi produk dipangkatkan koefisien dibagi konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien. Sehingga bisa dituliskan Kc sama dengan konsentrasi NH3 pangkat 2 dibagi konsentrasi N2 pangkat 1 kali konsentrasi H2 pangkat 3. Itu rumusnya. Kemudian untuk Kp sama persis, hanya konsentrasi digantikan dengan P, pressure atau tekanan. Kp sama dengan P NH3 kuadrat dibagi P N2 pangkat 1 kali P H2 pangkat 2. Soal yang B. CH3COH aqua setimbang menjadi CH3COO- aqua ditambah H plus aqua. Kc sama dengan konsentrasi CH3COO- pangkat 1 kali konsentrasi H plus pangkat 1 dibagi konsentrasi CH3COH pangkat 1. Karena fasenya aqua, maka dipakai semua. Sama halnya dengan yang A tadi. Karena fasenya semuanya gas, maka ikut menentukan nilai Kc maupun Kp untuk yang A. Sedangkan yang B, ini karena nilai fasenya aqua, maka untuk Kc bisa dihitung dengan rumus
produk pangkat koefisien dibagi reaktan pangkat koefisien. Tetapi Kp-nya tidak ada karena Kp hanya dihitung atas dasar fase gas saja. Di sini tidak ada yang fasenya gas untuk soal B. Soal C, CaCO3 solid setimbang menjadi CaO solid ditambah CO2 gas. Nah, solid tidak berpengaruh sehingga Kc hanya ditentukan oleh konsentrasi CO2 pangkat 1. Demikian pula untuk Kp adalah PCO2 karena yang lain bentuknya solid sedangkan CO2 berbentuk gas. D. Ag2CrO4 solid setimbang menjadi 2Ag+ ditambah CrO4 2- aqua. Nah, di sini fasenya solid aqua. Kc hanya ditentukan oleh aqua dan gas, maka yang aqua kita pakai. Kc sama dengan konsentrasi Ag+ pangkat 2 kali konsentrasi CrO4 2- pangkat 1. Tidak dibagi Ag2CrO4 karena bentuknya solid. Kp-nya tidak ada karena tidak ada yang berfase gas. Oke, jelas ya? Contoh kedua. Sebanyak 0,8 mol HCl dimasukkan ke dalam bejana bervolume 2 liter pada suhu 327 derajat Celcius. Saat keseimbangan tercapai, terbentuk 0,2 mol gas klorin. Tentukan harga Kc dan Kp untuk reaksi berikut. 2HCl gas setimbang menjadi H2 gas ditambah Cl2 gas. Reaksinya sudah setara, jadi tidak perlu disetarakan. Kemudian kita buat tabel MBS, mula-mula bereaksi sisa. Nah, setelah kita buat tabel, maka data kita masukkan sesuai dengan soal. Mula-mula terdapat 0,8 mol HCl, kita tuliskan mula-mula di bawah HCl 0,8. Di saat tercapai kesetimbangan terbentuk 0,2 mol gas klorin. Jadi di bawah Cl2 pada baris sisa kita tuliskan 0,2 mol gas klorin atau Cl2. Nah, dari sini maka kita ingat kembali bahwa untuk ruas kanan setimbang itu sama dengan bereaksi. Kemudian zat lain pada baris bereaksi kita cari sesuai dengan perbandingan mol. Jadi dalam soal ini karena Cl2 setimbangnya 0,2 berarti yang bereaksi juga 0,2. Nah, gitu. Kita tuliskan. Nah, kemudian pada baris bereaksi H2 dan HCl kita tentukan molnya sesuai dengan perbandingan koefisien. H2 koefisien 1 berarti 0,2, HCl koefisien 2 berarti 0,2 kali 2, 0,4. Gitu. Nah, berarti untuk setimbang ruas kanan sama dengan B bereaksi, sedangkan ruas kiri setimbang adalah mula-mula dikurangi bereaksi sehingga setimbang untuk HCl adalah 0,4 mol. Nah, karena sudah ketemu kolom setimbang, tadi disampaikan bahwa Kc dihitung berdasarkan kolom setimbang. Maka Kc sama dengan konsentrasi H2 pangkat 1 kalikan konsentrasi Cl2 pangkat 1 dibagi konsentrasi HCl pangkat 2 sesuai koefisien. Terus diketahui bahwa soal itu volumenya 2 liter. Molaritas itu adalah mol per liter. Di tabel setimbang itu yang muncul adalah baru mol. Sehingga harus dicari konsentrasinya. Kurung kruwal tadi adalah konsentrasi molar. Sehingga untuk konsentrasi H2 berarti ya molnya H2 0,2 per volumenya 2 liter. Kemudian untuk konsentrasinya Cl2 juga sama 0,2 per 2 liter dibagi konsentrasi dari HCl adalah 0,4 per 2 liter dipangkatkan 2. Kalau kita hitung 0,2 per 2 0,1. Kemudian 0,2 per 2 0,1 dikalikan dibagi 0,4 per 2 dikuadratkan. 0,4 per 2 berarti 0,2. 0,2 kuadrat berarti 0,04.
Sehingga harga KC bisa dihitung 0,1 kali 0,1 hasilnya 0,01 dibagi 0,04. Nolnya kita corek tinggal 1/4. Desimalnya 0,25. Jadi harga KC adalah 0,25. Nah, setelah KC diketahui, maka kita bisa menghitung KC. Setelah KC diketahui, maka kita bisa menghitung harga KP. Dengan rumus KP sama dengan KC kali RT pangkat delta N. Nah, dalam hal ini KC sudah kita hitung, R-nya 0,082, T-nya di situ tertulis 327. Derajat Celcius kita jadikan Kelvin dengan ditambah 273. Hasilnya 600 Kelvin. Nah, berarti sudah diketahui. Kemudian delta N itu adalah koefisien kanan dibagi koefisien kiri. Kanan H1Cl1 ditambahkan berarti jumlahnya 2. Yang kiri HCl koefisien 2. Sehingga 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Setiap bilangan dipangkatkan 0 maka hasilnya pasti 1. Sehingga untuk KP sama dengan 0,25 kali 1 hasilnya 0,25 saja. Nah, ini sedikit saya tambahkan. Reaksi yang selisih koefisiennya sama dengan 0 maka harga KC pasti sama dengan harga KP. Saya ulangi. Untuk reaksi kesetimbangan yang selisih koefisien produk dikurangi reaktan sama dengan 0, maka harga KC sama dengan harga KP. Ini bisa digunakan untuk pedoman. Soal nomor 3. Dalam suatu ruangan direaksikan gas A2 dan B2 dengan perbandingan mol. A2 dan B2 adalah 2:3. Jadi molnya A2 dan B2 adalah 2:3. Menurut persamaan reaksi, A2 gas ditambah 2B2 gas setimbang menjadi 2AB2 gas. Jika pada suhu 127 derajat Celcius dan tekanan 9 atm tercapai kesetimbangan saat perbandingan mol AB2 dan B2 adalah 1:2. Tentukan harga KC dan KP pada keadaan tersebut. Soalnya cukup sulit, perlu penelaahan. Mari kita kerjakan langkah demi langkah. Semoga nanti bisa dipahami. Oke. Kita tuliskan kembali reaksinya A2 gas ditambah 2B2 gas setimbang menjadi 2AB2 gas. Kita buat tabel mula-mula bereaksi sisa. Kemudian perbandingan mula-mulanya A2 dan B2 adalah 2:3. Agar nanti bisa kita cari persamaannya, maka 2:3 saya tuliskan A2-nya 2X dan B2-nya saya tuliskan 3X. Perhatikan di kolom. Kita teruskan. Jadi saya ulangi lagi, pada reaksi ini untuk menentukan yang bereaksi berapa kita gunakan konsep reaksi pembatas. Untuk B2 mol per koefisien berarti 3/2, hasilnya 3/2 atau 1,5. Sedangkan A2 mol per koefisiennya adalah 2:1, hasilnya 2. Berarti yang hasilnya kecil adalah B2, sehingga B2 sebagai reaksi pembatas. Kita tuliskan saja B2 koefisiennya 2, maka kita tuliskan misalnya 2Y. Maka untuk yang A2 kita tuliskan Y karena koefisiennya 1. Sedangkan ruas kanan AB2 koefisiennya 2 kita tuliskan 2Y juga. Sehingga saat setimbang, kanan setimbang itu sama dengan bereaksi. Berarti untuk AB2 setimbangnya 2Y. Sedangkan untuk yang B2 kita kurangkan 3X min 2Y. Untuk A2 berarti sama dikurangkan 2X min Y. Sampai tabel ini bisa dipahami ya. Jadi Y dibuat berdasarkan reaksi pembatas. Nah, kemudian juga diketahui bahwa pada saat kesetimbangan terdapat perbandingan mol AB2 dan B2 1:8.
2, sehingga kita tuliskan saja di bawahnya N AB2 solid dibagi N B2 solid sama dengan 1/2. Nah, kita masukkan AB2 nilainya 2Y dibagi dengan B2 adalah 3X min 2Y sama dengan setengah. Sehingga kalau kita kalikan silang 2Y kali 2 menjadi 4Y, 3X kali 1 3X, min 2Y kali 1 min 2Y. Oke, sama. Kemudian untuk Y-nya kita kumpulkan pindah ke kiri, berarti 4Y ditambah 2Y menjadi 6Y sama dengan 3X. Sehingga X sama dengan 6Y dibagi 3, hasilnya adalah 2Y. Hasilnya 2Y. Nah, dalam hal ini maka sudah menjadi patokan bahwa X adalah sama dengan 2Y. X sama dengan 2Y. Ya, jadi X sama dengan 2Y. Maka kita kembali ke sini lagi. Kita masukkan di kolom setimbang ini, kita masukkan X, kita ganti dengan 2Y. Sehingga untuk A2 kan 2X min Y, berarti X-nya kita ganti 2Y. 2 kali 2Y 4Y. 4Y dikurangi Y jadinya 3Y. Maka persamaan ini menjadi 3Y. Untuk kolom A2 menjadi 3Y. Kemudian untuk B2 setimbangnya adalah 3X min 2Y. 3X kita ganti dengan 2Y, berarti 3 kali 2Y 6Y dikurangi 2Y, hasilnya adalah 4Y. Maka B2 kita tuliskan 4Y. Kemudian yang AB2 nilainya adalah 2Y, jadi tidak perlu diganti variabelnya. Oke, jelas ya? Maka kita lihat di sini. Nah, gitu. Jadi menjadi 3Y, 4Y, dan 2Y. Maka kita sudah tahu perbandingan pada saat setimbang, yaitu tekanan A2 P2 dibanding PB2 dibanding PAB2 adalah 3Y banding 4Y banding 2Y. Kalau kita sederhanakan menjadi 3 banding 4 banding 2. Kok bisa, Pak? Bisa. Karena perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Jadi perbandingan gasnya begitu, berdasarkan perbandingan mol saat setimbang. Jadi saya ulangi, perbandingan tekanan sama dengan perbandingan mol di saat setimbang. Sehingga PA2 banding PB2 banding PAB2 hasilnya adalah 3 banding 4 banding 2. 342 kalau kita jumlahkan adalah 9, sehingga tekanan total adalah 9 atm. Maka PA2 adalah mol A2 dibagi mol total. Mol totalnya juga 9 kan, dikalikan P total. Saya ulangi, PA2 adalah mol A2 dibanding mol total dikalikan tekanan total. Sehingga 3/9 kali 9 hasilnya 3 atm. PB2, mol B2 dibagi mol total kali tekanan total. 4/9 kali 9 ketemunya 4. PAB2 juga sama. 2/9 kali 9 hasilnya 2 atm. Sehingga KP, kita masukkan rumus, KP tadi adalah produk pangkat koefisien dibagi dengan reaktan pangkat koefisien. KP sama dengan PAB2 pangkat 2 dibagi PA2 dikalikan PB2 kuadrat. Sehingga kalau kita masukkan 2 kuadrat dibagi 3 kali 4 kuadrat, 2 kuadrat 4, kemudian 4 dengan 4 kuadrat 16 dicoret, 4 dengan 4 berarti 1/4, bawahnya tinggal dikalikan 3, sehingga kalau dihitung 1/12. Itu adalah nilai KP-nya. Nah, KC-nya bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat yang paling bawah tengah, hubungan KP dengan KC. KP sama dengan KC kali RT pangkat delta N. KP 1/12 sama dengan KC kali 0,082 kali, nah T-nya jangan lupa buat Kelvin, 127 ditambah 273 hasilnya 400 Kelvin. Kemudian delta N kita hitung, kanan dikurangi kiri.
Kanannya koefisien 2, kirinya koefisien 3. Berarti 2 kurangi 3 ketemunya min 1. Sehingga 1/12 sama dengan KC kali, ini kalau 0,082 kalikan 400, kalau saya hitung ketemunya 32,8 pangkat min 1. Sehingga 1/12 sama dengan KC per 32,8. Saya ulangi, 1/12 sama dengan KC per 32,8. Jadi pangkat min 1 itu bisa dirubah bentuk menjadi 1/. Kalau 32,8 pangkat min 1 berarti boleh dituliskan 1/32,8. Sehingga kita kalikan silang, 12 KC sama dengan 32,8. Sehingga KC sama dengan 32,8 dibagi 12, hasilnya adalah 2,73. Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini cukup rumit, maka penyelesaiannya harus hati-hati. Oke, ini contoh soal berikutnya. Untuk reaksi kesetimbangan berikut, PCl5 setimbang menjadi PCl3 ditambah Cl2 gas, masing-masing fasenya gas. Diketahui harga KC 3,26 kali 10 pangkat min 2 pada suhu 191 derajat Celcius. Tentukan harga Kp pada suhu tersebut. Oke. Diketahuinya KC 3,26 kali 10 pangkat min 2. T kita rubah menjadi Kelvin ditambah 273 hasilnya 464. R-nya 0,082, kemudian delta N berarti koefisien produk dikurangi koefisien reaktan. Produknya 1 ditambah 1, hasilnya 2 dikurangi 1, ketemunya 1. Kemudian kita masukkan rumus. Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. 3,26 kali 10 pangkat min 2 kali 0,082 kali 464. Pangkatnya 1. Nah, kalau kita hitung hasilnya adalah 1,24. Bilangan dipangkatkan 1, hasilnya tetap. Contoh berikutnya. Dalam sistem yang bervolume 2 liter terdapat suatu reaksi kesetimbangan. S solid ditambah O2 gas setimbang menjadi SO2 gas. Pada saat kondisi setimbang terdapat 0,2 mol S, 0,2 mol O2 dan 0,4 mol SO2. Tentukan KC-nya. Oke. KC berarti produk pangkat koefisien dibagi reaktan pangkat koefisien, tapi syaratnya harus fase gas dan fase aqua. Jadi S belerang yang fasenya solid tidak dipakai. Kc sama dengan konsentrasi SO2 dibagi konsentrasi O2, masing-masing pangkatnya 1 sesuai dengan koefisien. Oke. Nah, kemudian kita tuliskan kembali reaksinya. S solid ditambah O2 gas setimbang menjadi SO2 gas. Terus kita masukkan. Karena sudah ada setimbang, maka tidak perlu mula-mula bereaksi. Tidak perlu, langsung setimbang. S sama dengan, nah, karena ngitungnya pakai konsentrasi, maka mol kita masukkan di setiap zat yang bereaksi, kemudian dibagi 2. Karena molar, konsentrasi molar adalah mol per volume. Sehingga S volumenya 0,2 per 2, 0,6. O2 0,2 per 2, 0,1. Terus SO2 0,4 per 2, 0,2. Oh sorry, saya ulangi. Untuk S 0,2 per 2 hasilnya 0,1. O2 0,2 per 2 hasilnya 0,1. SO2 0,4 per 2 hasilnya 0,2. Baru kita masukkan ke KC. Hasilnya 0,2 dibagi 0,1 sama dengan 2. Saya kira sudah cukup jelas ini. Soal berikutnya, pada suhu tertentu dalam volume 1 liter terdapat 3 mol gas SO3 yang dibiarkan terurai sesuai persamaan reaksi. 2 SO2 gas setimbang menjadi O2 gas ditambah 2 SO2 gas. Jika pada keadaan setimbang terdapat 1 mol gas oksigen, tentukanlah harga KC-nya. Nah, kita tuliskan reaksinya. 2 SO3
kebetulan reaksinya sudah setara, gas setimbang menjadi O2 ditambah 2SO2 gas. Kemudian mol mula-mula SO3 kita masukkan 3 mol dan mol setimbang O2 adalah 1 mol. Nah, patokannya tetap sama. Ruas kanan setimbang sama dengan bereaksi. Sehingga untuk bereaksi O2 nilainya juga sama 1 mol. Nah, pada kolom bereaksi SO3 dan SO2 dihitung sesuai dengan perbandingan koefisien. O2 1 mol, maka SO2 menjadi 2 mol sesuai koefisien. Kemudian SO3 juga 2 mol. Nah, selanjutnya untuk setimbang ruas kanan itu sama dengan reaksi. Jadi ruas kanan setimbang sama dengan reaksi. Kita tuliskan setimbangnya SO2 2 mol, O2 1 mol. Ruas kiri setimbang adalah mula-mula dikurangi reaksi. 3 kurangi 2 hasilnya 1 mol. Nah, berikutnya sama. Untuk menghitung Kc kita harus menghitung konsentrasi. Tetapi karena konsentrasinya 1 liter, maka mol sama dengan konsentrasi. Kita bisa langsung masukkan. Kc sama dengan CO2 pangkat 1 Kc sama dengan O2 pangkat 1 dikalikan konsentrasi SO2 pangkat 2 dibagi konsentrasi SO3 pangkat 2. Sehingga 1 pangkat 1 kali 2 pangkat 2 dibagi 1 pangkat 2. 2 pangkat 2 4, 4 kali 1 tetap 4 dibagi 1 kuadrat 1 4. Oke. Demikianlah anak-anakku pembahasan kita hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.